Shalom, selamat pagi saudara Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tema yaitu berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan kita tahu hidup kita mesti harus menghasilkan buah. Ayatnya berkata dalam Matius 13 ayat yang ke-23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Setiap kita harus berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Kita telah belajar banyak dan kemarin kita belajar salah satunya mesti kita tertanam. Kalau kita tidak tertanam, mustahil kita ini bisa berbuah. Kita harus tertanam, kita bisa bertumbuh, dan kita bisa berbuah. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya, baik saudara jemaat, baik saudara ini sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, semua kita harus menghasilkan buah. Firman Tuhan katakan jelas dalam Lukas 3 ayat yang 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah Bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dan dari batu-batu ini. Jadi saudara Tuhan, setiap kita ini mesti harus berbuah. Berbuah yang disebut adalah buah pertobatan. Hati kita itu hati yang harus bertobat. Tapi lepas daripada hati yang bertobat, kita harus menghasilkan yang disebut dengan buah-buah pertobatan. Artinya gini, kalau kita ini hati kita bertobat, mungkin kita bisa berkata pada orang lain bahwa kita ini bertobat. Saya sudah bertobat, hati saya sudah bertobat, bisa seperti itu. Tetapi sudah kasih Tuhan, itu hanya perkataan. Itu sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita, di bagian dalam kita, orang lain tidak bisa tahu. Sehingga Tuhan ingin dalam hidup kita, setiap kita harus menghasilkan yang disebut dengan buah pertobatan. Artinya bahwa orang lain bisa melihat siapa kita, orang yang sudah bertobat ini, dari yang disebut buah-buah pertobatan. Apa sih buah pertobatan? Buah pertobatan adalah karakter. Karakter hidup kita ini berubah. Yang kita kenal dengan metanoia. Kalau kita dulunya berjalan ke kiri, sekarang bukan berhenti. Tetapi kita berjalan ke kanan, berbalik 180 derajat. Itu yang disebut dengan bertobat. Dan orang yang berbalik 180 derajat, meninggalkan sesuatu yang lama dan menuju sesuatu yang baru. Ini yang terjadi adalah perubahan karakter dalam hidup kita. Ini yang harus terjadi. Jadi kekristenan bukan sekedar pertobatan hati. Kekristenan adalah menghasilkan buah-buah pertobatan yang disebut karakter kita berubah. Artinya bahwa hidup kita ini memancarkan karakter ilahi. Karakter Kristus itu memancar dalam hidup kita. Pertanyaan adalah, apakah hidup kita sudah memancarkan akan karakter Kristus atau belum? Kalau hidup kita memancarkan karakter Kristus, itulah yang disebut dengan pertobatan. Kalau dulunya kita ini marah-marah, sekarang menjadi orang yang sabar. Dulunya kita ini marah-marah, kita menjadi orang yang memiliki kasih. Bahkan kita bisa mengampuni. Inilah karakter yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih memiliki kebencian? Apa kita masih memiliki sesuatu yang tidak baik? Karakter Kristus tidak terjadi dalam hidup kita. Kalau karakter Kristus tidak terjadi dalam hidup kita, itu kita sama saja dengan benih yang jatuh di batu-batu. Tidak mungkin berakar, tidak mungkin menghasilkan, bertumbuh apalagi menghasilkan buah. Bila hidup saudara adalah hidup yang menghasilkan buah. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Bila hidup kami adalah hidup yang boleh menghasilkan buah pertobatan, karakter kami berubah, karakter kami dibentuk menjadi sesuatu yang baru. Haleluya.